Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, muatan SBDP dan bahasa Indonesia. Muatan SBDP. Pola lantai dalam tari. Setiap tarian yang akan dipentaskan menggunakan pola lantai tertentu. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Dan fungsi yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Perhatikan pola lantai berikut. Yang pertama, pola lantai gerakan ke-1. Skemanya sebagai berikut. Pada pola lantai gerakan ke-1, berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Kemudian pola lantai gerakan kedua, skemanya sebagai berikut. Setiap pasangan penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping, kanan, dan kiri secara berseling. Kemudian gerakan pola lantai gerakan ketiga. Skemanya sebagai berikut. Setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Kemudian pola lantai gerakan keempat, skemanya sebagai berikut. Setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Dan pola lantai gerakan kelima, skemanya sebagai berikut. Setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Menari dengan lagu pengiring. Sebuah tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Masih ingatkah kamu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan? Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam sebuah diagram. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Dan yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Ayo teman-teman, cermatilah paragraf berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf di atas.
Gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama dan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua sampai keempat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut dapat dibuat diagram sebagai berikut. Gagasan pokok, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian gagasan pendukungnya, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pendukung yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Dan gagasan pendukung yang ketiga, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk diagram dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Hal tersebut bertujuan agar kamu lebih mudah memahami suatu teks. Bacalah teks berikut dengan cermat. Teks berikut berjudul Gelar Budaya di Sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar pakaian tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Dan pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, berdasarkan teks berikut, terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, perhatikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel berikut. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah keragaman di lingkungan sekolah. Dan gagasan pendukungnya yang pertama, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Dan yang kedua, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Dan yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Dan pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah gelar budaya di sekolah Udin. Dan gagasan pendukungnya yang pertama, tujuan gelar budaya, macam gelar budaya, dan yang ketiga, penampilan saat gelar budaya. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah-langkah membuat ringkasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana,
dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang keenam, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas dan hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Selanjutnya untuk tugasnya yaitu teman-teman tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks yang berjudul Toleransi Saat Bekerja Bakti. Nah, teks tersebut terdapat pada buku Bupena 4A halaman 38. Nanti teman-teman dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dalam bentuk diagram ataupun dalam bentuk tabel. Selamat mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Semoga Allah memberi kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Nanti setelah tugasnya selesai dikirim ke Miss Intan ya. Oke Soleh dan Soleha 4 Istanbul, demikianlah pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, muatan SBDP dan Bahasa Indonesia pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang soleh dan soleha atas perhatiannya. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.